fikum. Tentu ini pertanyaan yang sangat berat untuk dijawab. Bukan karena kita tidak tahu jawabannya, tetapi beratnya konsekuensi dari jawaban tersebut. Ini bagaimana kemudian kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas kita, di dalam hati kita, di lisan kita, di pikiran kita, di telinga kita, di pandangan kita, di tiap tindakan dan langkah kita. Ini tentu adalah hajat kita semua sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya bahwa muraqabatullah wa ma'iyatullah, menghadirkan Allah yang senantiasa mengawasi kita dan menghadirkan Allah yang senantiasa bersama kita. Ini adalah satu tanda hidupnya iman di hati kita. Tentu ada kiat-kiat yang pernah dicontohkan oleh para salafus saleh kepada kita, sesuai dengan dalil-dalil yang kokoh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang pertama, dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan firman Rabb-Nya Jalla Jalaluh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku memaklumkan perang kepada siapa yang memusuhi wali-waliku, kekasih-kekasihku. Kekasih-kekasihku itu adalah hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang paling aku cintai, yaitu amalan fardu. Lalu hambaku itu terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Di sini para ulama lalu menjelaskan ada level orang itu dicintai amalnya, ada yang level dicintai dirinya. Jadi ketika kita mengamalkan amalan-amalan fardu, maka Allah mengatakan amalan yang paling aku cintai yaitu amalan fardu. Berarti yang dicintai amalnya. Lalu hambaku itu terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, kalau di sini yang dicintai adalah pelaku amalnya. Naik level. Maka kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, indah sekali. Aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi lisan yang dia gunakan untuk bicara. Aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak. Aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Maka di sini berarti cara menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dalam bentuk amal ibadah yang fardu. Pertama-tama yang fardu. Mari kita membereskan semua yang fardu. Dan yang fardu itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar pahalanya, yang tidak dapat dikejar oleh amalan-amalan sunnah seberapapun banyaknya. Maka yang fardu itu kalau ditinggalkan dosanya adalah dosa besar. Seluruh ulama dari semua mazhab sepakat dosa tarkus salah dengan sengaja. Misalnya, dosa meninggalkan sholat dengan sengaja itu lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa melarikan diri dari jihad fisabilillah, lebih besar daripada dosa menuduh perempuan baik-baik berzina, lebih besar daripada dosa makan riba, lebih besar dari semua dosa besar yang namanya meninggalkan sholat dengan sengaja, yang fardu. Karena yang fardu ini, Masya Allah, tidak bisa dikejar dengan yang sunnah seberapapun. Maka jangan salah prioritas. Ada yang sholat duhanya semangat gitu,
tapi subuhnya nggak terlalu semangat. Kenapa? Karena duha ada keterangan dalam hadis keutamaannya begini, keutamaannya begini, keutamaannya begini. Padahal yang fardu itu tetap tidak bisa dikejar oleh sunnah sebanyak apa. Yang fardu itu celana, yang sunnah itu sabuknya. Jangan sampai mengejar sunnah melupakan yang fardu. Itu namanya pakai sabuk, tidak pakai celana. Bahaya. Jadi pertama membereskan yang fardu. Itu yang kita lakukan. Kemudian setelah membereskan yang fardu, kita bisa menambah amalan-amalan yang sunnah. Dan tidak perlu langsung banyak. Yang penting istiqamah. Karena Nabi SAW mengatakan habbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang paling dawam, paling kontinu, paling terus-menerus dilestarikan, dirutinkan, jadi kebiasaan, istiqomah. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Konsisten, rutin. Maka kita nggak harus langsung banyak, tapi kita pembiasaan satu demi satu. Contoh, 3 bulan ke depan saya mau membiasakan diri satu amalan sunnah saja. Apa itu? Misalnya menjaga wudhu. Udah 3 bulan ini fokus jagain wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Karena misalnya keutamaan menjaga wudhu itu menjadikan kita terjaga dari dosa-dosa. Kan sayang wudhu ya kalau mau melakukan dosa. Sayang. Bersih dohirnya. Masa nggak bersih batinnya? Jaga wudhu. 3 bulan jaga wudhu sudah terasa ringan. Atau kalau 3 bulan belum ringan, 4 bulan. Atau 4 bulan belum terasa ringan, 5 bulan. 6 bulan maksimal misalnya. 6 bulan kita membiasakan hanya satu amalan sampai terbiasa ringan, bukan lagi beban, otomatis kita itu pokoknya batal wudhu lagi, saking otomatis. Baru kemudian tambah satu amalan sunnah yang lain. 3 bulan jalan, atau 4 bulan, atau 5 bulan jalan, baru tambah satu lagi, baru tambah satu lagi. Dan guru saya, Allah yarham Kiai Mu'tamid Khalil menasihatkan, kalau menambah amalan sunnah, maka upayakan kamu memiliki satu amalan sunnah yang tidak ada yang tahu kecuali kamu dan Allah. Kalau ketahuan, yang ketahuan jangan dibatalkan, tetap lakukan, tapi tambah lagi satu amalan sunnah yang orang lain nggak tahu. Makanya ada nasyidnya Syekh Musyair Rasyid ini. Halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Halaka sadaqatun tuhfa la ya'lamuha illallah, gitu kan? Apakah kamu punya rahasia antara dirimu dan Allah saja? Apakah kamu punya amalan yang kamu sembunyikan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah? Itu penting. Jadi kalau Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan ada amal yang harus kita tanam dalam-dalam sampai nggak kelihatan. Karena biji itu kalau menggeletak di permukaan akarnya nggak kokoh, gampang kena angin, gampang tercerabut, gampang rusak, bahkan belum sempat tumbuh sudah ditodol ayam. Biji kalau tergeletak di atas tanah, kalau tampak di atas tanah. Tapi kalau dia ada di kedalaman bumi, maka dia akan berakar kokoh sebelum kemudian muncul menjadi batang yang tegak, beranting-ranting, berbunga dan berbuah. Jadi ini yang pertama. Jadi caranya menurut hadis ini supaya Allah selalu hadir dalam hidup kita, mendirect lisan kita, mendirect mata kita, mendirect telinga kita, mendirect tangan kita, mendirect kaki kita adalah dengan amalan fardu diistiqomahkan, amalan sunnah diistiqomahkan sedikit demi sedikit. Terus ini cara. Yang kedua tentu adalah zikrullah, selalu menghadirkan Allah dengan cara zikir. Dulu sampai ada salafus saleh
itu mengulang-ulang kalimat Allahumma ya Allahu nadhari Allahu sami'. Allahumma ya Allahu nadhiri Allahu sami'an. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mendengarku. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mendengarku. Itu diulang-ulang supaya menyadari hakikat ma'iyatullah, hakikat muraqabatullah. Yang ketiga tentu rumusnya Quran juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, punyailah komitmen kepada Allah dalam bentuk takwa, tapi juga jangan lupakan kontrol sosial, yaitu wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian selalu bersama orang-orang yang benar. Rasa malu kepada Allah itu bisa dilatih dengan rasa malu kepada sesama mukmin, sesama saudara. Rasa kebersamaan dengan Allah itu bisa didapat dengan kebersamaan dengan orang-orang yang saleh, yang menatap wajahnya ingat Allah, yang melihat diamnya jadi beristighfar, yang menyimak kata-katanya tambahlah ilmu, yang melihat dia beramal kita ingin mengalahkannya, kita ingin menyainginya, kita ingin lebih baik daripada dia. Itu akan juga menjadi wasilah untuk menghadirkan Allah di dalam hidup kita.